نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا. Itu toh, Masya Allah ya. tadi kalau ketinggalan tadi, harim-harim. Harim-harim, Masya yang Allah. berhijab. Tapi aku sempat melihat nih tadi videonya itu Masya Allah banget, bermanfaat untuk para harim ya, para wanita. Karena tentunya hijab itu sebenarnya tidak menghalangi kita untuk kita itu berkarir atau kita ingin mencapai sebuah impian kita. Karena dalam Islam itu justru kalau berhijab kita semakin menutup diri kita. Terus tadi ada hadisnya, jika kita tinggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Betul, terbukti kan? Terbukti. Mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dan membuat bangga dunia. Meskipun sebetulnya ada lah beberapa pihak yang masih saja kemudian memandang sebelah mata. Betul, dengan mereka berhijab, tapi insya Allah di belahan bumi yang lebih luas lagi semuanya sudah menerima kok. Ya, dan mudah-mudahan kan sempat ada kontroversi mengenai masalah larangan berhijab atau segala macam di Jakarta. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Pokoknya negara muslim terbesar di dunia, insya Allah Indonesia semua wanita berhijab semua. Nggak gini Tom, kemarin waktu temanku ke Paris, dia pakai hijab terus dilarang ya. dilihat-lihatin, kemarin sempat ada peristiwa, tapi insya Allah nggak ada terjadi lagi. Iya, betul. Oke, kita akan ke berita berikutnya mengenai sedekah unik di negara-negara nih, di negara-negara kayak apa ya sedekah unik ya? Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap di berita Islami siang. Bulan Ramadan kita harus mengutamakan sedekah. Ini kita akan membahas sedekah yang unik. Iya, sedekah yang unik di berbagai negara. Seperti apa keunikannya? Ini dia beritanya. Sedekah-sedekah unik di berbagai negara. Sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah sebagai kebaikan dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bentuknya, sedekah sesungguhnya tidak dibatasi pemberian dalam bentuk uang saja, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara-cara unik. Di antaranya, sedekah melalui showcase di Arab Saudi. Cara kreatif bersedekah yang dilakukan warga Hail Arab Saudi ini bukan berbentuk uang, melainkan makanan yang disimpan di showcase pendingin yang diletakkan di tepi jalan. Dengan adanya pendingin penuh makanan yang ada di pinggir jalan, warga yang ingin bersedekah bebas menaruh makanan dan minuman di sana. Orang-orang yang merasa dirinya tidak mampu juga bebas pula mengambilnya untuk dimakan secara gratis. Cara bersedekah yang unik ini diprakarsai oleh seorang pria yang merupakan tokoh masyarakat dan tidak ingin namanya dipublikasikan. Tindakan pria tersebut mendapat perhatian dunia serta menuai pujian, hingga warga Timur Tengah lainnya ingin menerapkan cara ini. Selanjutnya adalah cara sedekah dengan berbagi kulkas di Dubai. Serupa dengan di Arab Saudi, namun di Dubai dilakukan oleh beberapa orang dan menggunakan kulkas pribadi yang sengaja ditaruh di depan rumah. Konsep berbagi kulkas ini diadaptasi dari tradisi berbagi makanan dan minuman yang memang sudah dilakukan sejak lama di negara Uni Emirat Arab saat Ramadan. Izin menaruh kulkas ini juga sudah dibicarakan dengan pihak setempat. Jadi tak perlu khawatir kulkas akan diseret atau diboikot. Cara ini memang sangat membantu para muslim yang berpuasa dan membutuhkan. Jadi untuk muslim yang berpuasa bisa mengambil secara gratis makanan atau minuman di dalam kulkas tersebut saat menjelang buka puasa sesukanya. Terakhir adalah suatu tradisi di Aljazair, yaitu tradisi 1 hari 100 piring. Kegiatan amal ini dilakukan oleh beberapa orang wanita sukarelawan yang terkumpul dalam sebuah kelompok atau organisasi non-profit bernama Dir Al-Hirwensah untuk menyajikan makanan bagi kaum membutuhkan, kurang mampu dan miskin selama bulan puasa. Acara amal ini ditujukan bagi orang-orang yang miskin dan mereka yang membutuhkan, seperti misalnya orang-orang yang dalam perjalanan, tak bisa pulang ke rumah tepat waktu saat waktu buka puasa, serta para pelajar yang jauh dari rumah. Hal ini juga bertujuan membantu meringankan beban banyak orang karena seringkali harga pangan di pasar melonjak tinggi, sehingga seringkali mereka kesulitan mendapatkan bahan-bahan makanan dengan budget yang tak seberapa.
Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Pada hakikatnya, harta itu milik Allah, dan kita sebagai hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan harta pada jalan Allah, maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situ akan kita dapatkan pahala yang melimpah. Allah Ta'ala juga berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Maka dari itu, janganlah lupa untuk berbagi kepada sesama, apalagi kita kini berada di momen yang tepat, yaitu bulan Ramadan. Demikian pemaparan kami, semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat, serta meningkatkan keinginan kita untuk berbagi kepada sesama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezekinya, dan memberikan umur yang cukup kepada kita, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pelajar yang jauh dari rumah. Hal ini juga bertujuan membantu meringankan beban banyak orang karena seringkali harga pangan di pasar melonjak tinggi, sehingga seringkali mereka kesulitan mendapatkan bahan-bahan makanan dengan budget yang tak seberapa. Pemirsa beriman, Allah Ta'ala berfirman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Pada hakikatnya, harta itu milik Allah, dan kita sebagai hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan harta pada jalan Allah, maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situ akan kita dapatkan pahala yang melimpah. Allah Ta'ala juga berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Maka dari itu, janganlah lupa untuk berbagi kepada sesama, apalagi kita kini berada di momen yang tepat, yaitu bulan Ramadan. Demikian pemaparan kami, semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat, serta meningkatkan keinginan kita untuk berbagi kepada sesama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezekinya, dan memberikan umur yang cukup kepada kita, untuk senantiasa melakukan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, begitu luar biasa berita yang baru saja kita saksikan, begitu menginspirasi kita ya. Tentunya Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Al-Ahzab ayat 31, yang artinya adalah bahwa laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berpuasa, yang bersedekah, Allah itu menyiapkan ampunan dan juga pahala yang begitu besar. Maka dari itu kita sudah sepatutnya menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman kita sebagai umat muslim. Iya, betul sekali, dan ini adalah waktu yang tepat ya, betul bulan Ramadan, supaya kita juga bisa berbagi. Dan tadi tayangannya, aduh, menyentuh banget ya. Apa yang sudah kita lakukan ini, Tom, udah berapa hari nih. Mudah-mudahan menginspirasi kita jadi bisa berbagi dengan sesama. Iya, betul. Dan berita selanjutnya nggak kalah menariknya. Jika memang setan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa masih ada maksiat, Kak? Iya, masih ada, banyak aja ya. Tapi kita nggak bahas sekarang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.